Tidak diragukan lagi bahwa Louis van Gaal dan Johan Cruyff adalah dua legenda sepak bola Belanda yang memiliki hubungan yang buruk, bahkan bisa dikatakan bermusuhan. Namun sebenarnya, bagaimana awal mula konflik dan cerita permusuhan di antara kedua sosok tersebut? Konflik antara Van Gaal dan Cruyff dimulai ketika Van Gaal yang lahir dan besar di Amsterdam bergabung di tim kedua Ajax pada usia 20 tahun setelah direkrut dari tim amatir kota Amsterdam RKSP De Meer. Pada saat itu, lini tengah tim utama Ajax diisi oleh pemain-pemain seperti Johan Cruyff dan Johannes Keane, sehingga jalan promosi ke tim utama terasa tertutup bagi Van Gaal. 1 tahun kemudian, Van Gaal dilepas ke tim Belgia Royal Antwerp tanpa pernah bermain di tim utama Ajax. Ini menjadi persaingan pertama antara Van Gaal dan Cruyff. Banyak orang yang percaya bahwa Van Gaal yang memiliki ego tinggi membenci Cruyff yang disanjung di Amsterdam. Sebagai pemain cadangan yang ambisius, Van Gaal ingin menggantikannya. Namun ada juga yang berpikir bahwa Cruyff merasa dirinya harus lebih dihormati oleh pemain muda yang tidak bisa menyaingi prestasi gemilangnya di Ajax. Atau mungkin sesederhana yang pernah dikatakan Cruyff sendiri, kami memiliki chemistry yang buruk. Permusuhan ini terus berlangsung selama 4 dekade dan tampaknya sulit diperbaiki dan dipenuhi dengan pertengkaran yang cukup aneh. Salah satu contohnya adalah pada tahun 1989 ketika Cruyff mengadakan makan malam Natal. Van Gaal yang diundang dan datang sebagai tamu menikmati pesta makan malam tersebut hingga tiba panggilan telepon untuk Van Gaal. Telepon itu dari keluarganya yang mengabarkan kematian saudara perempuannya. Van Gaal pun bergegas pergi meninggalkan kediaman Cruyff. Menurut Van Gaal, Cruyff menyalahkannya karena pergi tanpa berterima kasih atas makan malam Natal tersebut. Namun Cruyff menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa Van Gaal pasti memiliki Alzheimer. Perjalanan kedua tokoh sepak bola terkenal ini, Johan Cruyff dan Louis van Gaal, seringkali saling bertemu. Cruyff mengikuti jejak mentornya Rinus Michels untuk melatih Ajax, di mana di bawah Cruyff, Ajax meraih 2 trofi Piala Belanda dan 1 Winners' Cup sebelum akhirnya digantikan oleh Van Gaal. Meskipun Van Gaal meraih banyak kesuksesan dengan 3 gelar juara Eredivisie pada tahun 94, 95, dan 96, prestasinya yang paling menonjol adalah membawa Ajax meraih gelar juara Liga Champions pada tahun 95 setelah mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0 melalui gol dari Patrick Kluivert. Ini adalah prestasi yang tak pernah diraih oleh Cruyff selama berkarir sebagai pelatih di Ajax. Di pertengahan tahun 90-an, Cruyff yang sukses dengan Dream Team Barcelona ketika ditanya tentang klub sepak bola lain yang memainkan sepak bola yang bagus selain Barcelona, Cruyff justru tidak menyebutkan Ajax. Dia malah menyebut Parma dan Auxerre, 2 tim yang menyingkirkan Ajax dari kompetisi Eropa di musim sebelumnya. Dari Ajax ke Barcelona, perseteruan Van Gaal dan Cruyff berlanjut. Setelah masa jaya Dream Team Barcelona yang meraih 4 gelar La Liga dan 1 European Cup berakhir, diselingi 1 musim Bobby Robson, Van Gaal mengambil alih Barcelona di 97. Era Van Gaal di Barcelona terbilang singkat, namun cukup sukses dengan raihan 2 gelar La Liga dan 1 Copa del Rey. Namun Van Gaal kerap berseteru dengan media Katalan. Menurutnya, sebagian besar karena terus dikritik oleh Cruyff di media tersebut. Saya tidak akan pernah memaafkan Cruyff atas apa yang dia lakukan. Demikian pernyataan Van Gaal dalam biografinya. Pada tahun 2000, Van Gaal meninggalkan Barcelona setelah kehilangan gelar juara La Liga kepada Deportivo La Coruña. Dalam konferensi pers terakhirnya, Van Gaal mengucapkan, "Teman-teman pers, saya pergi, selamat." Timnas Belanda menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Van Gaal. Pada awal 2000-an, Frank Rijkaard, murid setia Johan Cruyff, menjabat sebagai pelatih tim nasional Belanda. Cruyff pun menjanjikan development plan kepada Federasi Sepak Bola Belanda. Namun saat Rijkaard digantikan oleh Van Gaal, ia justru mengganti development plan milik Cruyff dengan versi yang dibuatnya sendiri. Dalam rencananya, Van Gaal dengan jelas menjelaskan bagaimana seharusnya sistem pelatihan sepak bola di Belanda dijalankan. Namun setelah Belanda gagal lolos ke Piala Dunia 2002, Van Gaal pun meninggalkan tim nasional bersama dengan development plan yang dibuatnya. Johan Cruyff dan Louis van Gaal memiliki filosofi sepak bola yang berbeda. Cruyff percaya bahwa membangun tim berarti membangun individu yang brilian, sementara Van Gaal lebih menekankan sistem kolektif. Cruyff mengatakan bahwa Van Gaal memiliki visi sepak bola yang baik, tetapi itu bukan sepak bola yang dia inginkan. Van Gaal ingin membentuk tim pemenang dengan cara kerja militeristik dan taktik yang rigid. Sementara itu, Cruyff lebih menekankan pada kebebasan individu untuk berpikir sendiri dan bermain dengan cara yang lebih bebas. Johan Cruyff juga ikut mengkritisi rencana sistem edukasi pemain muda yang direncanakan oleh Van Gaal. Cruyff mengatakan, "Kamu menilai seorang pemain sepak bola dengan intuisi dan hatimu." Ia juga menambahkan,
bahwa ketika ia berusia 15 tahun, ia hampir tidak bisa menendang bola 15 meter dengan kaki kiri dan hanya 20 meter dengan kaki kanan. Meskipun fisiknya lemah dan relatif lambat, dua kualitas yang membuatnya unggul adalah teknik dan visi bermain yang tidak dapat diukur dengan komputer. Puncak perselisihan antara Van Gaal dan Cruyff terjadi pada 2011 saat Van Gaal diundang kembali ke Ajax sebagai direktur umum. Namun, anggota dewan lainnya tahu bahwa Cruyff tidak akan setuju dengan kembalinya Van Gaal, sehingga mereka mengadakan pertemuan saat Cruyff sedang berada di Barcelona untuk merayakan ulang tahun putrinya. Setelah mengetahui rencana tersebut, Cruyff menulis di kolom surat kabar, "Mereka sudah gila." Cruyff merasa bahwa masa depan Ajax dipertaruhkan dan sistem pemain muda yang klub cintai akan terpengaruh buruk oleh Van Gaal, sehingga ia membawa masalah penunjukan Van Gaal kembali ke Ajax ke meja hijau. Akhirnya, Van Gaal tidak pernah kembali ke Ajax setelah pengadilan memutuskan bahwa anggota dewan tidak benar dalam proses penunjukan Van Gaal yang mengesampingkan Cruyff. Meski demikian, saat Cruyff meninggal dunia pada 2016, Van Gaal mengatakan bahwa ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi dunia sepak bola yang kehilangan salah satu legenda sepak bola sejati, dan ia berdoa untuk keluarga Cruyff pada masa yang sulit ini. Jangan sampai ketinggalan konten terbaru lainnya dari kami dengan subscribe ke channel Narasi Sepak Bola dan support kami dengan like dan komen gratis hanya modal jempol.